Selamat pagi ICC, berjumpa lagi dalam program Devotion ICC. Dan saya harap kondisi dari Sobat ICC dimanapun kau berada, mungkin hari ini kau yang lagi sedang mendengarkan YouTube ini dengan sambil berolahraga, sambil beraktivitas, atau Anda mungkin sambil menyetir atau apapun juga. Hari ini saya percaya bahwa kondisi Sobat ICC semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan saya sangat bersuka cita kembali dapat berjumpa kembali, dan hari ini saya ingin membagikan sesuatu yang begitu dalam merema dalam hati saya beberapa hari kebelakangan ini, dan saya percaya ini akan jadi berkat yang sangat luar biasa untuk Sobat ICC. Saya ingin Sobat ICC kita akan bawa Sobat ICC semua ke Kejadian pasal yang pertama tentang penciptaan alam semesta. Berapa banyak Sobat ICC yang begitu tahu dan begitu hafal tentang cerita penciptaan bumi dan segenap isinya, dan kita semua saking hafalnya dengan semua urutannya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari pertama Tuhan menciptakan ini, hari kedua Tuhan menciptakan ini. Saya ingin kita kembali merenungkan apa yang Tuhan sedang kerjakan, awal mula yang Tuhan kerjakan dalam penciptaan alam semesta ini. Karena saya yakin dan percaya, dan saya yakin juga Sobat ICC percaya bahwa Tuhan yang membangun, Tuhan yang menciptakan alam semesta, bumi dan segenap isinya, Tuhan yang sama yang kita sembah sekarang, amin. Tuhan yang sama yang sanggup untuk menciptakan harapan yang baru, untuk menciptakan keadaan yang baru sampai hari ini, untuk memulihkan keadaanmu yang kau alami hari ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang sama yang menciptakan dunia ini dan segala isinya masih terus berkarya hingga hari ini. Yang percaya katakan amin, dan saya percaya bahwa kita akan mendapatkan kekuatan lewat firman hari ini. Kita akan baca dari Kejadian yang pertama ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kita akan berhenti di ayat yang ketiga dulu. Sobat ICC, percayalah kita bahwa apa yang Tuhan lakukan ketika Dia menciptakan bumi ini adalah sebuah pola penciptaan yang sama, yang Tuhan juga rindu terjadi dalam kehidupan kalian semua. Bahwa apa yang Tuhan kerjakan jutaan tahun yang lalu memiliki satu pola yang sama mengenai penciptaan awal yang baru dalam kehidupanmu. Dan hari ini Tuhan terus bekerja dan berkarya dengan satu pola yang sama. Dan hari ini kita mau belajar pola tersebut. Pada awalnya langit dan bumi itu belum berbentuk, gelap, kosong. Bukankah itu sama dengan kondisi yang kita alami atau Sobat ICC alami hari ini? Mungkin kau sedang merasa bahwa hari ini rumah tanggamu tidak ada bentuknya. Mungkin kau hari ini merasa bahwa pekerjaanmu kosong, bahwa apa yang kau kerjakan seolah-olah kosong, dan masa depan yang ada di depan kita, masa depan yang gelap dan gulita. Bukankah itu mungkin yang sedang kita rasakan hari-hari ini? Kita merasa ada dalam satu kondisi ketidakpastian. Atau mungkin kau merasa dalam keuanganmu, kau tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi. Dan kau merasa bahwa apa yang kita alami hari ini kosong. Saya selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih hari pertama itu Tuhan hanya menciptakan terang? Kita tahu bahwa setelah hari yang pertama, Tuhan bekerja dan menciptakan di hari yang kedua dan seterusnya. Itu begitu banyak pekerjaan yang Tuhan kerjakan. Tuhan menciptakan matahari, Tuhan menciptakan bulan, bintang, Tuhan menciptakan samudra dan lain sebagainya. Kemudian Tuhan juga menciptakan binatang dan lain sebagainya. Tetapi kita boleh lihat bahwa di hari yang pertama Tuhan hanya menjadikan terang. Dan kemudian that's it. Selesai. Dan Tuhan bilang, semuanya baik. Sobat ICC, hari yang pertama, Tuhan hanya menciptakan terang. Karena apa? Tuhan ingin menaruh eksistensi
terang itu dalam kehidupanmu. Sekian lama bumi yang tak berbentuk, bumi yang gelap, gulita, dan kosong, dia tidak pernah mengenal yang namanya terang. Dia tidak pernah tahu terang itu seperti apa. Dia tidak pernah memahami kondisi terang itu seperti apa. Dan Tuhan ingin taruh hari itu hanya terang, supaya semua yang gelap, semua yang kosong, semua yang berbentuk, yang tidak berbentuk, boleh mengenal terang itu seperti apa. Allah ingin meletakkan eksistensi ilahi supaya kita bisa beradaptasi, supaya kita bisa mengenal, dan supaya kita bisa hidup di dalam terang. Pernahkah Sobat ICC mendengar sebuah cerita bahwa bagaimana orang yang ditaruh di tahanan sel bawah tanah yang sedemikian lama yang dia tidak pernah melihat terang? Saya banyak mendengar ketika kisah Holocaust terjadi dan banyak orang yang disekap di ruang bawah tanah. Mereka selama bertahun-tahun mereka tidak pernah melihat terang. Atau mungkin ada orang yang tinggal di dalam gua bertahun-tahun dan mereka tidak pernah melihat terang. Ketika mereka dibawa keluar, mereka melihat terang. Mereka tidak bisa langsung melihat terang tersebut. Mereka harus menutup matanya terlebih dahulu. Kemudian bahkan mungkin ada beberapa yang perlu menggunakan alat bantu. Atau mereka yang mungkin selama ini mengalami gangguan penglihatan atau tunanetra. Dan ketika dia mendapatkan cangkok di matanya, ketika dia pertama kali membuka matanya, dia tidak dapat melihat eksistensi terang itu. Dia perlu waktu untuk bisa beradaptasi dalam kondisi yang baru dalam kehidupannya. Itulah yang Tuhan ingin jadikan atas hidup kita hari ini. Dia ingin menaruh terang itu dalam hidupmu hari ini. Dan dia ingin kita menerima terang itu. Sama seperti firman Tuhan yang berkata, aku mengetuk di depan pintu hari ini. Dan aku ingin masuk, makan bersama dengan kau. Apa itu terang? Kita buka di Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Kita juga boleh baca di Yohanes pasal yang pertama ayat 4-5. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Atau kita juga boleh baca di Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Kristus adalah terang. Hari ini Kristus hadir. Tuhan Yesus hadir untuk mengetuk pintumu. Untuk dia membawa terang dalam kehidupan keluargamu. Untuk dia membawa terang dalam kehidupan keuanganmu. Hari ini mungkin saatnya engkau menerima Tuhan Yesus. Dan menerima kebenarannya. Dan menerima terangnya. Untuk hari ini tinggal di dalam terangnya. Menikmati kehidupan yang baru. Cara hidup yang baru. Karena mereka yang punya cara hidup di dalam kegelapan yang tadi, dengan terang, itu jelas sesuatu hal yang berbeda. Dan Tuhan ingin kita terbiasa dengan cara hidup yang baru. Tuhan ingin hari pertama Tuhan bilang, inilah terang itu. Dan biarlah terang itu, engkau boleh nikmati dulu. Engkau boleh adaptasi dulu. Engkau boleh lihat dulu. Engkau boleh terima dulu. Sebagai satu bentuk yang baru, sebagai satu gaya hidup yang baru. Dan hari ini mungkin adalah saatnya untuk kau menerima terang itu dalam kehidupanmu, untuk kau bawa dalam rumahmu, untuk kau bawa dalam pekerjaanmu. Dan hari ini ada kebenaran Tuhan yang ingin memerdekakanmu. Yang percaya katakan amin. Di Yohanes 12 ayat 36, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu juga menjadi anak-anak terang. Dan bagaimana kita hidup di dalam terang? 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita boleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Mungkin inilah waktunya yang kau nantikan. Sebuah jawaban untuk Tuhan menyatakan terangnya dalam kehidupanmu.
untuk Tuhan membawa engkau dalam persekutuannya dan membawa engkau menjadi anak-anak yang terang. Dan setelah hari pertama, Tuhan membawa terang itu. Pada saat yang sama, Tuhan menyingkapkan kebenarannya. Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Sekali lagi saya rindu bahwa hari ini adalah momentum untuk kita menerima terang itu masuk di dalam hati kita. Yang kedua, pola yang kedua yang Tuhan kerjakan, kita akan baca selanjutnya di Kejadian 1 ayat 6 sampai 7. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Ayat 8 sampai 10, lalu Tuhan menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Ayat yang ke-10, lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut, dan Allah melihat semuanya itu baik. Hari yang kedua Tuhan belum melakukan pertumbuhan itu. Hari yang kedua Tuhan belum melakukan penciptaan itu. Tapi hari yang kedua Tuhan melakukan pemisahan. Dia meletakkan sebuah garis yang jelas. Mana yang seharusnya ada di bawah, mana yang seharusnya ada di atas. Dan yang di bawah mana yang harus berkumpul, mana yang harus terpisah. Dan Tuhan melihat segalanya itu baik. Pola yang kedua adalah pemisahan. Dia melakukan pemisahan, dan hal ini sangat luar biasa. Hari ini, ketika engkau sudah menerima terang itu dalam hatimu, Tuhan akan memaksa engkau keluar dan akan memisahkan engkau. Dan akan melakukan pemisahan apa yang di dalam hidupmu yang seharusnya kau lakukan dan seharusnya engkau tidak lakukan. Ketika 2,5 tahun yang lalu, ketika berat badan saya 135,6 kg dan saya merasa bahwa saya dalam kondisi yang terendah dalam kondisi kesehatan saya merasa bahwa saya membutuhkan pertolongan. Hal yang pertama saya lakukan, saya berdoa dan kemudian saya minta hikmat kepada Tuhan. Dan ketika kebenaran itu muncul di dalam hati saya rindu untuk saya datang ke satu dokter gizi dan satu nutrisionis. Dan ketika dokter tersebut memberikan kebenarannya yang lebih dalam lagi kepada hidup saya, yang pertama dia lakukan adalah dia memisahkan apa yang bisa saya makan, apa yang tidak bisa saya makan, dan apa yang sebaiknya harus dihindari, dan mana yang sebaiknya harus ditambahkan. Awalnya berat, karena apa yang harus saya hindari adalah apa yang saya suka. Apa yang saya harus hentikan itu adalah apa yang menjadi kesukaan saya. Tapi hari itu, pilihannya itu. Tuhan pisahkan. Ini yang boleh kamu makan. Ini yang tidak bisa kamu makan. Dan itulah mungkin yang akan terjadi dalam kehidupanmu setelah engkau menerima terang itu, setelah engkau menerima kebenaran. Tuhan akan membuat pemisahan dalam kehidupanmu. Dalam kehidupan rumah tanggamu, mungkin kau harus mulai memisahkan waktumu, mana yang menjadi prioritas, mana yang menjadi keharusan untuk kau bersama-sama dengan keluarga, untuk kau sama-sama menghabiskan waktumu dengan anak-anakmu, untuk kau meninggalkan mungkin gadgetmu, dan sekarang saatnya untuk mengobrol dengan pasanganmu, dengan anak-anak. Atau mungkin kau yang hari ini sedang bergelut dengan masalah keuangan, mungkin hari ini Tuhan sedang membuat garis pemisahan untuk mana yang menjadi prioritas, mana yang menjadi kebutuhan, dan mana yang berupa keinginan yang kau bisa tunda. Dan Tuhan ingin menyelamatkan keuanganmu. Atau mungkin dalam bisnismu, Tuhan sedang memisahkan prioritas tujuan perusahaanmu, mana yang urgent, mana yang tidak urgent, mana yang perlu dan yang tidak perlu, mana yang langkah perusahaan apa yang kau harus ambil, atau mungkin lingkungan toksik seperti apa yang ingin Tuhan tarik keluar dalam kehidupanmu, supaya pada akhirnya kau terpisah. Dan Tuhan memberi satu batasan yang jelas dalam kehidupanmu. Atau mungkin juga dalam pergaulanmu, Tuhan ingin menarik engkau terpisah,
supaya engkau bisa fokus dalam visi hidupmu, dan kau mencari apa yang Tuhan inginkan untuk Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Sama seperti di 2 Korintus 6 ayat 14. Sebab persamaan apakah, kita langsung ke bagian yang B, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Kehidupan dalam kegelapan, cara hidup dalam kegelapan berbeda dengan cara hidup dalam terang, dalam cara hidup yang baru. Dan Tuhan ingin kita melakukan pemisahan tersebut. Sekali lagi, mana yang kau mungkin boleh makan, mana yang mungkin kau tidak boleh makan, mana yang menjadi prioritas, mana yang hanya menjadi sekedar keinginan. Itu mungkin Allah sedang melakukan pemisahan dalam kehidupanmu. Yang ingin terjadi terobosan, mari sama-sama katakan amin. Pola yang ketiga adalah di saat inilah Tuhan mulai melakukan pertumbuhan. Kita mau baca di Kejadian 1 ayat 11-12. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan, dan menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Dan tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ternyata saudara, ketika Tuhan menciptakan seisi dunia ini, ketika dia menciptakan pertumbuhan, dia tidak menciptakan dengan kondisi seperti ini. Dan jadi. Enggak. Dia munculkan tunas. Tuhan bilang, katakan apa? Tunas muda itu tumbuh, menghasilkan tumbuhan yang berbiji. Saya suka di ayat-ayat berikutnya yang berkata bahwa Allah menciptakan sesuatu yang berkeriap. Di ayat yang ke-20, hendaklah dari air berkeriapan makhluk yang hidup, hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Jadi Allah senang dengan segala sesuatu yang hidup. Allah senang segala sesuatu yang berkeriapan. Allah senang dengan sesuatu yang bekerja, bergerak, yang tumbuh. Karena Tuhan kita Allah yang mencintai proses. Dia tidak sekali menjetikan tangan dan kemudian semuanya itu jadi dan langsung menjadi besar. Tapi Allah melihat bahwa Tuhan memperlihatkan satu proses dalam hidup kita. Tunas itu bertumbuh menjadi tumbuhan pohon yang penuh dengan biji dan buahnya. Artinya apa? Di dalam Tuhan pertumbuhan itu pasti. Di dalam Tuhan perubahan itu pasti. Dan Allah rindu pertumbuhan itu terjadi dalam kehidupanmu. Dan Allah rindu perubahan itu terjadi dalam kehidupanmu. Dan di dalam Tuhan penuaian itu pasti. Cuman permasalahannya, apakah kita sabar untuk kita melihat hasilnya? Tuhan ingin memberi contoh dalam pertumbuhan itu bahwa perhatikanlah tunas-tunas muda. Di Markus 4 ayat ke-27. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu semakin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui. Di Matius 24 ayat 32 berkata, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Tuhan tidak hanya ingin melihat kita satu tumbuhan yang besar, yang menghasilkan buah, tapi Tuhan menyuruh kita untuk melihat tunas. Tunas artinya adalah sesuatu yang kecil yang muncul dari dalam tanah yang bisa menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Tuhan tidak pernah menyepelekan hal yang kecil terjadi dalam kehidupanmu. Walaupun itu hanya perubahan kecil, itu adalah pertumbuhan. Walaupun itu adalah baru tunas yang muda, itu adalah pertumbuhan dan Tuhan menghargai itu. Tuhan ingin kita mencatat setiap kebaikan-kebaikan kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita bersyukur untuk setiap hal-hal yang kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ingin berkata bahwa setiap pertumbuhan ada prosesnya. Setiap pertumbuhan tidak terjadi dengan instan. Setiap pergerakan, setiap perubahan dalam hidupmu tidak terjadi dengan sekejap mata. Tapi Tuhan ingin kita menikmati prosesnya. Tuhan ingin kita menikmati proses pertumbuhan itu sendiri. Ketika saya tadi berat badan saya 135, sekian dan saya
datang ke satu dokter gizi, dan kemudian dokter gizi itu memberikan apa yang bisa saya makan dan tidak makan. Saya berusaha untuk mematuhinya selama 3 bulan, dan saya berusaha sama sekali untuk ketat tidak makan apa yang tidak diperbolehkan. Dan saya melakukan ini, itu, dan segala macamnya untuk memastikan bahwa saya tidak melanggar peraturan tersebut. Tahukah Sobat ICC apa yang terjadi? Setelah 3 bulan, saya datang kepada dokter itu dan kemudian saya ditimbang. Berat badan saya turun 500 gram saja. Saya datang sama dokter dan kemudian saya bilang, "Dok, masa cuma 500 gram? Saya 3 bulan. Saya berusaha untuk ikut apa yang kata dokter katakan, dan saya cuma kuat 3 bulan. Dan saya melakukan ini selama 3 bulan, tapi apa hasilnya? Cuma 500 gram. Ini sih sama sekali bukan kemajuan." Saya bilang, saya ingin mengharapkan sesuatu yang lebih daripada itu. Saya udah melakukan ini 3 bulan, sesuai dengan yang dokter bilang, coba aja dulu 3 bulan. Tapi kemudian dokternya berkata kepada saya, "Lah, baguslah itu. Minimal berat badan kamu nggak naik." Wah, hari itu saya benar-benar patah hati. Saya bilang, "Dok, saya kayaknya diet ini nggak cocok buat saya. Saya nggak bisa lanjutkan ini." Tapi kemudian dokter itu bilang, "Kalau engkau ingin perubahan, cek lab, lihat hasilnya." Kemudian saya pergi ke lab, saya ambil darah, saya dicek. Dan saya mulai melihat bahwa ada grafik yang semakin baik dari hasil lab sebelumnya. Gula puasa saya yang di angka 300 mulai turun ke 220. HbA1c saya dari angka 8,1 turun ke 6,9. Belum mencapai angka yang normal, tapi semakin hari grafiknya semakin turun, semakin turun. Angka peradangan saya, angka insulin saya semakin baik. Liver saya semakin baik. Dan kemudian hingga hari ini saya bisa terbebas untuk tidak makan obat lagi. Saya hari ini bisa berkemenangan, sudah mengalami hal yang lebih baik dalam hidup saya, turun sebanyak 52 kg hingga hari ini. Karena saya berusaha untuk mencatat hal-hal yang kecil, yang baik yang terjadi dalam perubahan yang dalam hidup saya. Itu juga mungkin yang terjadi dalam kehidupanmu ketika Tuhan melakukan perubahan dan pertumbuhan dalam kehidupan keluargamu. Jangan sepelekan setiap perubahan-perubahan yang kecil. Jangan ingkar terhadap apa yang kecil yang terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan ingin bilang bahwa catat, ingat akan kebaikannya, dan bersyukurlah bahwa di dalam Tuhan ada pertumbuhan, di dalam Tuhan ada perubahan, dan di dalam Tuhan penuaian itu pasti. Allah ingin kau bertumbuh. Tuhan rindu kau berubah. Tuhan rindu kau mengalami perubahan dalam kehidupanmu. Dan Tuhan ingin kita menikmati setiap prosesnya. Setiap tunas yang baru muncul adalah tanda musim panas itu akan tiba. Adalah tanda bahwa season yang baru dalam hidupmu akan segera tiba. Sabarlah, karena bukan tugas kita untuk menumbuhkannya. Markus 4 ayat 28-29 berkata, "Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya." Ini menarik, ini berbicara tentang proses itu sendiri, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya di dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Tuhan ingin kau menuai dalam kehidupanmu. Di Galatia 6 ayat 9, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, asal jika kita tidak menjadi lemah." Sobat ICC, saya berdoa untuk kau hari ini, untuk kau kuat dalam pengharapan, untuk kau sabar dan bertekun dalam penantian, hingga pada akhirnya kau akan mengalami penuaian yang luar biasa terjadi dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam keuanganmu, dalam hubunganmu, dalam keluarga. Apa yang kau doakan, Tuhan akan buktikan. Amin. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan baca di Kejadian 1 ayat 26-28. "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap
di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar rupanya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Tahukah Sobat ICC bahwa Tuhan tidak hanya ingin kau sekedar bertumbuh, berbuah, dan menuai hasilnya, tapi Tuhan ingin membawa engkau dalam satu kehidupan yang berkelimpahan. Amin. Dia ingin membawa engkau tidak hanya sekedar bertumbuh, berbuah, dan menikmati hasilnya, tapi dia ingin menciptakan hidup yang berkelimpahan. Tuhan katakan, engkau akan berkuasa. Kata berikutnya adalah, engkau akan beranak cucu. Dan yang terakhir, engkau akan memenuhi bumi. Bayangkan, dari satu kondisi dan keadaan gelap, tidak berbentuk, kosong, Tuhan membawa dalam satu kehidupan yang penuh dengan kuasa, beranak cucu, dan memenuhi bumi. Itu yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Amin. Dia tidak hanya sekedar menjadikan bisnismu berhasil, tapi bisnismu akan membuka berbagai cabang di kota-kota besar, di kota-kota kecil, dan kau akan membuka lapangan pekerjaan, dan kau akan menjadi berkat dimanapun kau berada. Keluargamu hari ini ingin Tuhan berkati dengan keturunan-keturunan ilahi yang takut akan Tuhan, keturunan-keturunan yang dapat menjadi pemimpin dan dapat meletakkan kekuasaan dimanapun mereka berada. Mungkin kau hari ini sedang berada dalam kondisi di pekerjaanmu, Tuhan ingin taruh dan Tuhan ingin tempatkan kau dalam posisi yang tertinggi, penuh dengan kuasa agar engkau dapat menikmati hasilnya dan engkau dapat menjadi berkat dan berlipat kali ganda. Itulah kerinduan yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupanmu. Engkau melimpah dalam penuaian, menjadi saluran berkat, dan menjadi kuasa dan memenuhi bumi. Jadi engkau bisa bayangkan kondisi yang kau alami hari ini, kondisi yang gelap, kondisi yang kosong, kondisi yang tidak berbentuk. Tuhan mau bawa kita ke dalam satu kondisi yang baru, penuh kuasa, beranak cucu, dan memenuhi bumi. Ada amin. Dan semuanya berawal dari terang kepada pelipat gandaan. Itu adalah judul devotion hari ini. Dari terang kepada pelipat gandaan. Dari terang kepada pelipat gandaan. Dari hidup yang kosong, yang gelap, dan tidak berbentuk, kau menerima terang, menerima hidup yang baru, dan kau akan dibawa kepada hidup yang penuh dengan pelipat gandaan. Saya ingin berdoa untuk Sobat ICC semua. Mari kita pejamkan mata kita dimanapun kau berada. Bayangkan hari ini apa yang terjadi dalam kehidupanmu, dalam keluargamu. Masa depan yang cerah Tuhan sudah taruh dalam hidupmu. Anak-anak yang tumbuh dengan baik, yang sehat, dan mengasihi dan takut akan Tuhan adalah anak-anak kepunyaanmu. Anak-anak yang bisa menjadi terang dimanapun mereka berada. Bayangkan pekerjaan hari ini yang mungkin membuat engkau patah hati, yang mungkin membuat engkau lemah. Tuhan akan pakai pekerjaanmu untuk menjadi berkat, dan kau akan diberkati. Kau mendapatkan posisi yang tertinggi, posisi yang memungkinkan kau memiliki kuasa untuk kau menjadi berkat dan menjadi inspirasi di tempat kau bekerja. Bayangkan hari ini keuanganmu Tuhan sedang pulihkan, sehingga kondisi keadaan keuanganmu yang selama ini mungkin kau gali lubang, tutup lubang, mungkin hari ini Tuhan akan berikan hikmat untuk kau dipulihkan, dan kondisi keuanganmu akan menjadi kesaksian yang menguatkan bagi banyak orang. Hari ini berdoa untuk kesehatanmu, kau mungkin yang sedang terbaring sakit, Tuhan akan pulihkan kau, akan membuat kesehatan yang luar biasa dalam kehidupanmu, dan kau bisa berkata dan bersaksi bahwa Tuhan menciptakan awal yang baru dalam kehidupanmu. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini yang menguatkan kami, yang menjadi jawaban atas hidup kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami diciptakan untuk menjadi kepala bukan jadi ekor. Kami diciptakan untuk sama seperti Ishak yang kaya, semakin kaya dan bertambah kaya. Kami percaya bahwa ada masa depan yang cerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan kehidupan kami tidak menjadi sama lagi. Kami terima firman-Mu, kami aminkan, kami taruh dalam hati kami Tuhan, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima janji-Mu
Kami terima kebenaran-Mu Tuhan, dan kami meteraikan janji itu dalam kehidupan kami, karena kami adalah anak-anak terang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Sobat ICC, engkau yang diberkati dengan devotion ini. Dan kita akan bertemu di devotion berikutnya, dan saya percaya dengan kondisi kita, dengan keadaan kita yang jauh lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati.